Nah, salawat ring salam semoga selalu tercurah bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Yang saya hormati Ibu Ketua Wanita Islam, Ibu Marfuah, para pengurus, para peserta pelatihan pendamping proses produk halal. Nah, tentunya hari ini ya Bapak Ibu, Bu Marfuah nih ibu-ibu ya peserta kita. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, ada bapaknya juga boleh baik, berarti bapak-bapak nggak mau kalah ya Bu Marfuah. Iya. Ya, artinya di sini bapak-bapak dan ibu-ibu bersama kami di sini tentunya BPJPH, kita kuatkan niat kita Bapak, bagaimana kita berkontribusi untuk pelaksanaan sertifikasi halal yang mengapa kita hadir? Karena kita tujuannya adalah ibadah, adalah karena Allah. Ya, jadi sebelum saya share screen ya, mungkin sama-sama kita luruskan niat kita Bapak Ibu. Menjadi pendamping proses produk halal adalah personil yang mendukung pelaksanaan sertifikasi halal, di mana pelaksanaan sertifikasi halal acuannya adalah berbasis hukum syariat Islam. Nah, segala sesuatu yang basisnya ibadah, ya tentu tantangannya banyak. Nah, mari kita samakan persepsi kita Bapak Ibu dengan kita berniat menjadi pendamping PPH, kemudian tentunya banyak ilmu yang akan kita tampung ya, kita timba bersama ya, kita dapatkan dari sisi manapun nanti, dari sumber manapun yang kaitannya dengan jaminan produk halal, kita niatkan, kita amalkan tentunya. Ya, kita amalkan, kita terapkan sehingga memberi kemanfaatan buat umat tentunya. Ya. Baik, saya izin share screen ya, Bu Marfuah. Silakan Mbak Lady. Nah, baik Bapak Ibu sebelumnya tentu sudah mendapatkan sejumlah materi ya, sejumlah presentasi. Nah, pada sesi ini saya ditugaskan nih oleh Ibu Ketua untuk saya materinya adalah proses produk halal. Nah, proses produk halal apa itu? Nah, coba kita lihat ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau berbicara proses produk halal, nah ini adalah bagian dari sistem jaminan produk halal sebetulnya. Nah, dalam materi ini saya mencoba merangkumnya menjadi 3 bagian atau 3 outline ya. Pertama, kerangka dasar SCPH yang kaitannya dengan PPH atau proses produk halal. Kemudian PPH itu sendiri apa? Kemudian bagaimana kita melakukan pemeriksaan PPH ya. Karena Bapak Ibu hadir di sini tugasnya nanti adalah verifikasi validasi ya, atau kalau bahasa untuk prosesnya audit sebetulnya ya, tetapi untuk kebutuhan sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha istilahnya adalah verifikasi validasi ya. Nah, apa yang menjadi kerangka dari sistem jaminan produk halal ya. Nah, berarti ada 5 ya Bapak Ibu. Pertama adalah, jadi ini merupakan asasnya, kemudian intinya adalah bagaimana kriteria dari sistem jaminan produk halal. Jadi kalau bicara sistem jaminan produk halal itu adalah yang menjadi standar, yang menjadi ruh, yang menjadi dasar, yang menjadi yang mewarnai ya dalam segala proses pelaksanaan sertifikasi halal itu adalah sistem jaminan produk halal. Ada berapa kriteria? Ada 5 ya. Pertama itu adalah komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, setelah itu adalah proses produk halal atau PPH, kemudian produk dan ada pemantauan dan evaluasi. Nah, jadi kalau bicara proses produk halal, bahan, produk dan lainnya adalah menjadi satu kesatuan, ya nggak bisa dipisah-pisah. Misalkan ya udah bahannya aja halal, proses produknya ya udah gimana nanti gitu nggak bisa. Jadi bahan yang halal tadi wajib juga prosesnya juga halal. Nah, kemudian setelah jadi produk juga wajib dijaga halal gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang ketentuan pemeriksaan atau audit ya atau verifikasi validasi di kita itu adalah ketertelusuran.
Nah, karena dia ketertelusuran, maka semua aspek yang mempengaruhi bagaimana produk itu dihasilkan, itu menjadi suatu kesatuan ya, yang harus dipastikan kehalalannya. Nah, sekarang kita bahas PPH ya, Bapak Ibu. Jadi tadi menggambarkan bagaimana PPH tidak bisa dipisahkan ya dari semua proses yang lainnya. Nah, jadi kalau bicara PPH, nah sebelumnya kita udah dapat materi tentang bahan ya. Bahan itu wajib bahan halal. Bahan halal itu terdiri dari apa? Ya bahan yang memang misalkan bahannya bahan alam, tidak ada pengolahan ya, misalkan cabai merah, bawang merah ya, atau telur gitu ya. Itu masuk pada bahan alam, yaitu bahan kategori bahan mentah, tidak ada pengolahan, itu bahan halal. Atau bahan yang sudah diolah memiliki sertifikat halal, berarti dia sudah melalui proses sertifikasi bahan itu. Yang misalkan kayak kita punya minyak goreng nih, mereknya A, udah bersertifikat halal, itu masuk kategori bahan halal. Nah, jadi kalau proses produk halal adalah bagaimana kita memperlakukan bahan halal tadi supaya tetap halal, ya. Berarti melewati serangkaian proses. Nah, proses itu adalah merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, mencakup apa saja, ada penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Nah, jadi dari awal dia didapatkan, disimpan, diolah ya, disajikan, dijual. Nah, itu masuk dalam rangkaian proses produk halal. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang menjadi bagian ya. Nah, dari sini pertama kita lihat dulu prinsip dasarnya, kemudian ketentuan apa saja terhadap PPH dan apa prosedur PPH itu seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, tentunya akan menjadi orang yang tugasnya memverifikasi validasi. Yaitu apa yang diverifikasi validasi? Berarti pelaku usaha udah menyiapkan bahannya halal, prosesnya halal, semuanya halal, terus dia buat pernyataan. Pernyataan kehalalan terhadap produknya. Nah, kemudian Bapak Ibu sebagai pendamping PPH akan melakukan verifikasi, akan ngecek nih bener nggak sih pernyataannya halal. Ngeceknya bukan dokumennya aja yang dicek, tapi juga dicek ya, dicek apakah benar bahannya halal, kemudian prosesnya halal ya, dan segala lain yang mempengaruhi. Nah, berarti apa yang akan dicek nanti oleh Bapak Ibu sebagai pendamping PPH ketika Bapak Ibu datang ke pelaku usaha atau turun ke lapangan yang kaitannya dengan proses produk halal ya, ya adalah bagaimana bahan diperlakukan ya. Jadi perlakuan terhadap bahan halal yang terdapat pada daftar bahan untuk diolah menjadi produk ya. Nah, dipastikan menggunakan fasilitas yang terbebas dari najis dan bahan yang diharamkan. Ya, jadi yang halal tadi dipastikan menggunakan sesuatu yang memang higienis, bersih, dan bebas dari najis atau bahan yang diharamkan di sini. Nah, fasilitas itu mencakup apa saja? Lokasi, tempat, peralatan. Jadi kalau misalkan nih seperti ini misalnya, apakah dia hanya perlu memperhatikan kehalalan untuk wajan, kompor dan segala macam? Tidak. Jadi area di sekitarnya juga dipastikan itu adalah memenuhi persyaratan bebas dari najis dan bahan yang diharamkan. Nah, terus apa lagi? Nah, berarti Bapak Ibu sebagai pendamping PPH juga memperhatikan aspek-aspek lain yang berpotensi terjadinya kontaminasi najis dan bahan yang diharamkan terhadap proses pengolahan produk dan fasilitas ya. Berarti kalau aspek lain ya bisa jadi kontaminasi akibat daripada limbah manusia ya, atau tentunya nggak boleh kalau kita mencuci fasilitas untuk memasak ya cucinya di toilet, itu nggak boleh ya, karena berpotensi kontaminasi dari najis. Atau misalkan fasilitas kita lalu lalang hewan gitu, nah berpotensi ada kotoran hewan. Nah, itu dimaksud dengan memperhatikan aspek-aspek. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan proses produk halal sesuai dengan ketentuan SCPH. Ya, jadi dipastikan kita memahami sebelum kita ngecek ya, namanya verifikasi validasi, tugas pendamping itu kan tugasnya mengecek, memeriksa. Berarti kita udah harus lebih paham terlebih dahulu terhadap apa yang akan kita periksa tentunya. Nah, sekarang kita lihat. Jadi prinsip dasar ya. Jadi Bapak Ibu,
Kalau siang ini mungkin terasa berat ya ketika habis makan dan istirahat ya, tentu boleh sambil sifatnya adalah yang menyebabkan kita bisa menghilangkan kantuk tentunya ya. Jadi bisa fokus terhadap pekerjaan materi yang kita sampaikan. Nah, di sini ketika Bapak Ibu mengecek ya, berarti Bapak Ibu memastikan pelaku usaha melakukan ini. Apa yang dilakukan adalah memisahkan pengolahan antara yang halal dengan tidak halal. Ini dipastikan nggak boleh, ya, nggak boleh terjadi pencampuran. Ya, jadi clear kalau untuk halal itu hanya yang halal saja. Mencakup apa saja? Penampungan bahan, penimbangan bahan, pencampuran bahan, pencetakan produk, pemasakan produk, dan atau proses lain yang mengalir pengolahan produk. Ya, nah seperti itu. Nah, terus, kita udah bicara pengertiannya dan prinsip dasarnya. Jadi prinsip dasarnya bebas dari bahan yang diharamkan, kontaminasi najis, tidak boleh ada pencampuran tentunya. Nah, berarti apa ketentuannya supaya itu terlaksana ya? Tadi adalah merupakan definisinya tentunya. Nah, harus terlaksana adalah menjaga lokasi usaha, tempat produksi dan alat yang digunakan untuk produksi bersih ya, dipastikan bersih, higienis, tidak terkontaminasi bahan najis atau bahan yang diharamkan. Nah, berarti kalau ngomong-ngomongin najis berarti harus paham dong najis itu apa aja. Ya, nanti kita lihat ya. Nah, terus yang kedua, menjaga semua fasilitas produksi dan peralatan dalam keadaan bersih ya. Jadi ya kalau tadi kita bicara adalah lokasi usaha, tempat produksi. Nah, kalau di sini dipastikan semua yang kaitan dengan fasilitas, baik fasilitas itu sendiri maupun penempatan sarana prasarananya atau semuanya itu juga terbebas dari najis ya. Jadi bagaimana kita ngeceknya? Ya, kita harus punya feeling ya, artinya seorang pendamping PPH harus bisa punya feeling nih, kalau kayak begini kayaknya bau ini deh, bau kotoran deh. Jadi dipastikan tidak ada kalau dia wadahnya atau apanya warnanya silver atau apa ya, stainless misal dia menggunakan fasilitas itu ya, tentunya itu sesuai dengan warnanya, tidak menimbulkan warna yang lain. Kemudian tidak ada bau ya, dan tidak ada rasa dari pengotor, dan kemudian dipastikan semuanya bebas dari bahan yang diharamkan tentunya. Kemudian menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau yang diharamkan. Nah, ini tadi kita bicara fasilitasnya. Ini ruang produksi. Jadi ini kok halal detail banget ya. Jadi ini sebetulnya kalau bicara ketentuan ini mengatur bagaimana kita memperhatikan apa saja harus diperhatikan. Nah, kalau ini adalah tadi bicara misalkan kalau kita kembali nih ya Bapak Ibu, ini contoh misal gini ya, mana aja nih yang fasilitas ya? Fasilitas berarti tempatnya, dapurnya ya, peralatannya ya, sarana prasarana alatnya ada ini gitu. Nah, terus ruang produksinya berarti di dapur nih kalau kayak begini gitu. Nah, terus di sini ada kalimat menjaga ruang produksi tidak terkontaminasi dengan bahan najis atau diharamkan. Berarti ini dipastikan tidak ada hal-hal atau sesuatu yang tidak berkepentingan ada di dapur. Misalkan, ada yang nitip barang ke kita gini, kita nggak tahu bahwa barang itu apa. Ternyata potensi mengandung bahan yang diharamkan, bagaimana? Apalagi kalau sesuatu yang kaitannya berisiko terhadap itu, dipastikan itu tidak ada di tempat ruang produksi. Baik, kita masuk ke ketentuan berikutnya. Nah, tadi kita bicara najis ya, dipastikan tidak terkontaminasi najis ya. Nah, berarti di sini melakukan pensucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama antara produk yang disertifikasi halal dengan produk yang tidak diajukan sertifikasi halalnya sesuai syariat Islam. Jadi gini maksudnya Bapak Ibu. Misal ya, kita sertifikasi halal. Kemudian produk kita tuh ada 20 misal ya. Tapi saat ini diajukan sertifikasi halal 10 dulu. Nah, berarti ada 10 yang enggak ya. Nah,
Tetapi dipastikan yang 10 yang lain ini adalah halal, sama cara proses produksinya, bahan-bahannya halal. Nah, ini tetap harus dilakukan proses pensucian ya. Mengapa begitu? Karena kita mengkhawatirkan ketika dia belum disertifikasi halal, potensi bahan yang diharamkannya tetap ada karena kita belum terlalu ngeh gitu ya. Nah, itu maksudnya. Atau misalkan kondisinya memang ada terkena atau bagaimana ya, maka perlu ada pensucian dari najis. Caranya gimana? Pertama, apabila terkena najis berat ya mughaladzah di sini, maka fasilitas produksi tidak boleh digunakan secara bersamaan. Ya, jadi kalau udah terkena najis berat enggak boleh, wajib itu dipisah. Kemudian berikutnya adalah apabila terkena najis sedang mutawasito, yaitu najisnya kotoran hewan dan manusia, minuman keras, bangkai hewan selain ikan, dan belalang, maka caranya dengan menggunakan air yang mengalir hingga najisnya benar-benar hilang. Atau dengan membasuhnya istimar atau menggunakan bahan batu, kayu, dan sejenisnya. Ya, atau dengan cara lain. Nah, terus kalau terkena najis ringan ya, mokoh-mokoh, yaitu apabila najisnya urin bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan tidak mengkonsumsi apapun selain air susu ibu, maka caranya bisa dengan dipercik tentunya dengan menggunakan air atau dicuci dengan air ya, dikucur atau direndam. Nah, terus berikutnya adalah gimana kalau seandainya dengan ketentuan-ketentuan itu berisiko alatnya jadi rusak ya. Jadi jika disucikan dengan menggunakan air akan merusak alat atau bahan atau proses produksinya, maka dapat disucikan dengan selain air. Nah, tentu ini menyesuaikan, dipastikan peran daripada pensuciannya itu sama tentunya dengan air. Nah, baik. Ketentuan PPH berikutnya ya adalah, nah Bapak Ibu gini, seorang pendamping PPH ya ketika dia melakukan pengecekan kepada pelaku usaha tentu dia butuh bukti ya, benar nggak produk ini dibuat sesuai dengan ketentuan PPH ya, benar nggak ini dilaksanakan prosedurnya sesuai dengan yang ada di sistem jaminan produk halal. Nah, tentu Bapak Ibu sebagai pendamping PPH butuh bukti. Nah, kalau misalkan buktinya adalah cuman ngedengerin nanya pelaku usaha gitu. Pak, ini di produksinya udah bener belum sesuai kehalalan produknya ini? Oh, sudah, Pak, gitu kan. Nah, apakah kita akan yakin begitu saja ya? Karena tugas kita adalah memberikan rekomendasi nanti bahwasanya benar-benar halal. Kita artinya yang menentukan, memberikan rekomendasi. Kita yang berperan di situ. Nah, oleh karena itu, dalam memberikan rekomendasi itu, tentu kita butuh diyakinkan. Yakinkannya tentu tidak via dari pelaku usahanya bilang, oh iya Pak, ini yakin benar saya. Bukan secara bicara, ngomong, tapi melalui bukti. Nah, kita pastikan, kita telusur tentunya, kita cari, kita coba cek, betul tidak melaksanakan seperti itu. Nah, oleh karena itu, pelaku usaha dalam pelaksanaan sertifikasi halal wajib menyimpan bukti, karena akan dicek nanti sama Bapak Ibu. Ya, nah buktinya apa saja? Pelaksanaan proses produksi. Jadi harus dicatat oleh pelaku usaha. Pelaksanaan proses produksinya kapan gitu ya, karena tentunya ketika memproduksi produk yang ditujukan untuk masyarakat, niatnya adalah bagaimana besar usaha itu, makin maju usaha itu. Nah, kalau usaha itu ingin maju, tentunya dia manajemennya juga harus disiapkan. Nah, dipastikan pelaksanaan proses produksinya tercatat tentunya. Kemudian pelaksanaan ketertelusuran kehalalan, nah ini adalah dia ngecek nih bahan-bahannya benar halal atau enggak. Mana aja yang sudah bersifat halal atau belum gitu ya. Nah, kalau belum berarti harus diganti, nggak boleh tentunya. Terus kalau seandainya ada penanganan produk yang tidak sesuai kriteria ya, maka wajib di situ juga disimpan. Jadi misalkan gini, kita udah pesan bahan nih ya, bahan gitu. Terus bahannya datang. Nah, ketika bahan datang itu, loh kok kayaknya ada nih, saya ragu nih, kok nggak berlabel halal, bahkan ini potensinya nggak halal nih gitu ya. Nah, berarti kita akan memperlakukan bahan itu sesuai dengan kriteria prosedur kita untuk kriteria yang tidak halal gitu. Berarti nggak boleh digunakan, dikembalikan, dipastikan dia tidak mengkontaminasi dan segala macam.
Nah, itulah yang dimaksud dengan penanganan produk yang tidak sesuai dengan kriteria. Nah, kemudian dalam ketentuan PPH itu peluncuran atau penjualan produk ya akan bersertifikat di label kemasan atau lainnya itu wajib dapat digunakan itu adalah ketika memang sudah bersertifikat halal. Jadi nggak boleh ketika belum sertifikat halal udah mencantumkan lebih dulu ya. Nah, ini yang harus dicek juga oleh para pendamping PPH. Nah, yang nggak kalah penting ya, di materi sebelumnya ya mungkin udah bicara yang namanya penyelih halal. Ya, penyelih halal itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk proses produk halal, ya, yang merupakan bagian dari pelaku usaha gitu, atau dari pelaku usaha itu sendiri gitu ya, pokoknya bisa. Nah, itu adalah penyelih halal. Nah, penyelih halal ini dalam proses produk halal dia punya sejumlah tugas, ya. Nah, oleh karena itu pendamping PPH mesti mengecek benar nggak sih penyelih halalnya itu memang sudah melaksanakan tugas sebagaimana seharusnya. Nah, apa saja tugas dari penyelih halal? Pertama adalah memastikan bahwasanya proses produksi itu secara bersih dan bebas dari bahan haram dengan hanya menggunakan bahan yang tercantum dan daftar halal. Ya, jadi ketika akan sertifikasi halal, ya pelaku usaha itu akan membuat daftar bahan tentunya yang diupload di si halal. Nah, kemudian dipastikan bahwasanya penyelih halal dimaksud itu paham sama itu. Ya, jangan sampai jadi penyelia tapi nggak paham dengan daftar bahan halal dan segala macam. Ya, nah jadi di sini dipastikan penyelia itu menggunakan daftar bahan halal yang sudah disepakati. Nah, bisa jadi ketika menyepakatinya itu dengan ownernya, ya, dengan pimpinannya. Nah, tetapi nanti implementasinya penyelia halal mempunyai kewenangan ya terkait bagaimana memastikan bahan-bahan yang digunakan itu adalah halal. Kemudian secara rutin memeriksa sarana transportasi bahan dan produk yang digunakan untuk memastikan dapat menjaga integritas kehalalan produk yang diangkutnya. Jadi kendaraan yang digunakan ya secara bersama berpotensi kalau kendaraan itu pernah digunakan untuk sesuatu yang mengandung najis atau bahan yang diharamkan. Ya, jadi perlu adanya kita melakukan pemeriksaan. Jadi kita ngecek nih kalau ini Bapak ini kendaraannya kemarin pakainya buat itu doang kan ya Pak? Oh iya, saya nggak mau Bu kalau seandainya langganan sama yang memang saya nggak kenal, khawatirnya gini gitu kan. Nah, berarti itu udah menjadi bagian dari pemantauan kita terhadap sarana transportasi yang kita gunakan. Baik untuk bahan itu maupun untuk produk gitu ya. Terus memastikan ketertelusuran kehalalan melalui. Nah, jadi kalau bicara ini pelaku usaha wajib mempunyai bukti. Ya. Nah, manfaatnya apa? Nah, nanti pendamping PPH akan melakukan penelusuran. Benar nggak bahan yang digunakan tuh bahan-bahan halal atau gimana semuanya gitu ya, memenuhi ketentuan PPH apa enggak gitu ya. Nah, berarti di sini pendamping PPH akan ngecek nih kapan tanggal kadaluarsa produk ya. Terus ternyata nggak punya nih pelaku usaha ya. Bisa nggak dengan yang lain gitu karena belum pengetahuannya belum sampai ke sana sepenting itu kadaluarsa gitu ya. Jadi dia belum ada pengecekan segala macam ke situ. Gimana kalau kayak begini? Nah, boleh dengan catatan pembelian ya. Atau yang lainnya catatan penjualan produk dibuktikan dengan catatan pembelian bahan dan catatan bahan yang tersedia ya dibuktikan dengan stok bahan ya. Kemudian ada label kode produksi. Nah, setiap produksi itu tentu harus ada catatan bahwa saya ini diproduksinya kapan atau istilahnya kalau kita batch berapa gitu ya ininya gitu. Nah, baik. Nah, ketentuan PPH berikutnya adalah melakukan penanganan terhadap produk yang tidak memiliki kriteria halal. Nah, kalau tidak memiliki kriteria halal ini nggak boleh dikonsumsi atau dijual ke konsumen ya. Jadi selanjutnya akan dilakukan penarikan atau pemusnahan. Nah, kemudian memastikan bahwa peluncuran produk ya yang berlogo halal dilakukan setelah sertifikat halal terbit ya. Jadi nggak boleh sebelum sertifikat halal terbit tuh udah bikin label dulu, logo dulu di kemasan. Nah, itu nggak boleh. Itu bagian daripada ketentuan
proses produk halal juga. Nah, sekarang prosedur ya. Prosedur itu apa? Jadi gini, Bapak Ibu, pelaku usaha ya, dia paham kriteria atau ketentuan seperti tadi proses produk halal. Nah, supaya kriteria itu dipahami dan diterapkan, maka tentu dia harus membuat perintah, instruksi ya kepada siapapun yang ada di pelaku usaha itu, apakah ownernya, penyelianya, atau karyawan lain yang mungkin tidak terkait di proses produksi, misalkan security-nya atau apapun apa namanya tuh tenaga kebersihan atau lain-lain gitu ya, apalagi orang yang memang terlibat dalam pembuatan produk itu sendiri. Nah, itu nanti semuanya harus tergambar bagaimana perintah-perintah yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait supaya kehalalan produk daripada bahan yang sudah halal, proses yang sudah halal itu tetap terjaga. Ya, jadi kalau kita bicara prosedur itu adalah merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk setiap tahapan dalam proses produk halal, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Nah, jadi mengatur di sini bagaimana sebetulnya perintah kerja ya, instruksi kerja orang yang memang terlibat di perusahaan itu, di pelaku usaha itu. Nah, apa saja ya? Jadi substansinya, jadi tidak harus misalkan di sini ada berapa prosedur nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan 6 prosedur. Apakah kita harus bikin 6-6-nya tata cara prosedurnya ya, ketentuannya gitu? Ya enggak juga. Kalau seandainya dari semua substansi 6 ini sudah termuat dalam satu ketentuan, ya silahkan gitu. Jadi artinya jangan dipikirkan, ini kita UMK loh, usaha mikro kecil loh kata pelaku usaha. Kok iya sih dokumen-dokumen ini dipersyaratkan juga. Nah, sebetulnya nggak sulit Bapak Ibu ya. Tapi menjadi sangat penting ketika kita menerapkan. Disinilah menjadi catatan kita bahwasanya memang ada sejumlah instruksi yang dilakukan yang mengawal itu supaya prosedur PPh-nya terlaksana ya. Jadi seperti itu. Jadi apa saja prosedur PPh-nya yang harus disiapkan ya? Pertama, penyucian fasilitas sesuai syariat Islam. Ya, jadi dipastikan kalau menyuci itu ya nggak sekedar nyuci, ya. Terus pembelian bahan. Kalau pembelian bahan nih, ke bahan itu tentu wajib bahan halal. Nah, siapa yang berwenang membeli bahan? Nah, ternyata nggak hanya penyelia aja, purchasing atau lain-lain juga berperan di situ. Nah, berarti ini kan menjadi suatu ketetapan yang dibuat, ada tugas masing-masing gitu. Nah, tetapi dari tugas masing-masing itu mereka wajib menjaga kehalalan produk gitu ya dalam hal ini gitu. Nah, kemudian prosedur pemeriksaan kedatangan bahan. Nah, kalau kedatangan bahan ini dipastikan kita melakukan pengecekan sebelum kita gunakan. Ketika dia datang ya udah kita cek gitu, bener nggak nih bahan nih buat saya, bener nggak nih bahannya itu halal. Nah, coba cek sertifikat label halalnya. Terus ada sesuatu yang nggak ada label halal yang datang gitu kan, tapi brandnya ada, mereknya ada gitu. Gimana caranya? Bisa dicek di website halal.co.id. Udah bersertifikat halal atau belum gitu. Nah, kalau ternyata belum ya kita komunikasikan dengan owner. Kayaknya saya belum bisa nih gitu melakukan ini kalau seandainya memang ketentuan PPh-nya itu belum diterapkan gitu. Terus adalah bagaimana proses produksi itu berlangsung, tata cara dan segala macam ya. Kemudian bagaimana penyimpanan bahan dan produk, kemudian transportasi bahan dan produk gitu ya. Jadi itu prosedur itu harus ada. Nah, misalkan semuanya dalam satu prosedur juga nggak apa-apa. Jadi intinya adalah menjelaskan bahwa saya peran itu dilaksanakan gitu. Instruksi kerja itu dilaksanakan. Nah, baik. Bapak Ibu, ya. Kita lanjut sekarang ke pemeriksaan PPh ya. Nah, tadi kita udah ketentuan PPh-nya, sekarang kita bagaimana cara ngecek PPh ya. Jadi kalau ngecek bahan kan enak ya, ngecek bahan ya pastiin bahannya benar nggak bersertifikat halal, benar nggak bahannya bahan kritis yang posisinya itu nggak memang harus ada sertifikat halalnya, nomor sertifikatnya disebutkan. Tapi kalau kategorinya bahan alam atau bahan mentah otomatis enggak gitu.
Nah, sekarang gimana cara kita ngecek PPH itu sendiri ya? Kita lihat ya. Ya. Nah, dalam menilai PPH itu ya, maka seorang pendamping ya, pertama yang dilakukan di tempat proses produksi. Jadi nggak ada remote out, nggak ada dari jarak jauh, nggak ada Zoom, nggak ada segala macam. Kenapa begitu? Ya pendamping PPH itu lokasinya di kota, kabupaten, ya bahkan kecamatan gitu ya. Jadi berarti produk yang ada di lingkupnya itu dalam penguasaan dia, ya. Kecuali kalau misalkan memang kondisinya tertentu darurat ya, apa ada remote audit nama istilahnya. Jarak jauh ya itu memungkinkan, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau dengan kondisi sekarang, maka pendamping PPH dapat melakukan pemeriksaan di tempat proses produk, ya, di tempat produksi, proses produk. Nah, apa yang harus dicek? Ya, itu pertama tentu fasilitas, lokasi, tempat, dan alat. Ya, dipastikan lokasi, tempat, dan alat ini tidak berdekatan dengan rumah potong hewan babi misalkan, terus tidak berdekatan dengan sumber najis, misalkan ada got yang memang ternyata itu aliran di rumah tangga, atau got yang dari mana aja, atau sumbernya ada tumpukan sampah segala macam, itu berisiko sekali Bapak Ibu. Jadi dipastikan itu semuanya adalah lokasi tempat proses produksi itu adalah memenuhi persyaratan kehalalan produk tentunya. Nah, terus kalau misalkan nih ya, misalkan ternyata ada beberapa tempat lokasi ya, maka pendamping PPH harus mengecek semua lokasi di mana produk itu dipengaruhi oleh kondisi itu. Jadi misalkan gini, suatu industri rumah tangga ya, dia bikinnya masaknya tuh di dapur gitu, terus udah gitu dia punya ada sewa toko kecil gitu. Nah, berarti pendamping PPH akan datang ke rumah ibu dimaksud, akan datang ke toko kecilnya tadi, karena di toko kecilnya juga ada proses produk halal gitu ya. Nah, jadi cara kita ngeceknya adalah dipastikan dulu Bapak Ibu lokasi tempat. Berarti kalau bicara lokasi, di sini ada kemungkinan tempat produksi, ada outlet, dan mungkin ada lain-lainnya, ada penyimpanan, gudang, atau apa gitu. Terus apalagi yang kita cek gitu ya ketika kita melakukan pemeriksaan PPH? Peralatan dan peralatan digunakan untuk proses produksi. Dipastikan peralatan yang digunakan memenuhi ketentuan PPH yang terhadap BCPH. Ya. Jadi artinya peralatan kita enggak nih. Jadi kalau misalkan bikin kue bolu atau gitu ya. Nah, tentu dalam bayangan kita, wah dia pakai oven apa yang dia pakai ya. Nah, berarti itu menjadi peralatan ya. Terus perangkat lainnya, oh dia cetaknya pakai gimana, ini gimana. Berarti kita udah kebayang tuh bakal ketemu itu. Kalau seandainya enggak, ya kita dapat tanyakan ya. Ini berpotensi dia tidak memproduksi produk itu. Kalau ternyata ujuk-ujuk adanya produk yang udah siap makan atau siap dikemas gitu ya, Bapak Ibu. Nah, udah gitu, apa yang kita cek lagi? Nah, kita pastikan Bapak Ibu ada penyelia halal. Nah, kalau kita bicara penyelia halal, pendamping PPH itu ketika dia komunikasi dengan pelaku usaha, sebelum datang ke pelaku usaha, dia udah ngobrol dulu sama penyelia halal. Ya, jadi penyelia halal itu persyaratan yang pertama Muslim. Nah, kemudian dia memahami syariat tentang halal tersebut. Nah, itu ya. Jadi tadi dipastikan dia itu sebetulnya lokasinya ada berapa, ya. Ada berapa tempat sebetulnya outletnya, masaknya diproduksinya di mana, dijualnya di mana, itu yang pertama. Terus yang kedua, peralatan yang digunakan adalah peralatan memenuhi ketentuan SCPH, ya. Jadi kayak tadi itu yang digunakan tuh gimana, dicucinya bersih, setelah dikeringkannya juga bersih, jadi tidak menggunakan hal-hal lain yang berpotensi mengandung bahan yang diharamkan. Nah, terus apa lagi? Ya udah, dia harus ngecek penyelia, bahkan dia udah janjian dulu komunikasinya dengan penyelia, ya. Nah, kemudian di tempat produksi dia mempunyai strategi komunikasi sendiri tentunya ya, talenta tersendiri. Gimana caranya bisa menggali informasi bahwasanya betul
eh, pelaku usaha itu melakukan sebagaimana yang sudah dia sampaikan. Dan betul bahwasanya penyelia halal itu udah menerapkan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang sudah dia buat, gitu ya. Nah, jadi berikutnya adalah yang apa lagi yang kita cek ya. Jadi setiap sertifikasi halal itu pelaku usaha itu akan membuat narasi produk sebagai bagian daripada PPH untuk pengajuan. Nah, berarti pendamping PPH ngapain? Ya dipastikan narasi pada PPH itu benar, dikonfirmasi dulu. Ibu bikin produk apa? Caranya gimana? Oh, gini dulu, direndam, direbus segala macam. Nah, jadi udah kita konfirmasi dulu ya. Nah, berarti eh, ketika di lapangan kita pastikan tentu dia melaksanakan itu, ya. Nah, terus di sini kata kuncinya adalah bagaimana kesesuaian ke tata cara pembuatan produk dan kecocokan bahan yang digunakan. Nah, berarti di sini ya ketika kita mau audit gini ya daftar bahan udah kita buka, udah kita cek gitu. Terus misalkan informasinya bikin es krim, tapi ternyata dia menggunakan bahan nasi goreng gitu kan, berarti nggak nyambung gitu. Nah, berarti dipastikan kesesuaian itu ada. Nah, kalau setelah kita wawancara atau ini ngobrol panjang lebar sama pelaku usahanya, ternyata memang ada kesalahan ya. Maksudnya adalah ini. Nah, silahkan mereka memperbaiki semua itu dulu. Baru kita lanjutkan pemeriksaannya. Jangan sampai nanti dalam kondisi datanya belum clear dan segala macam, kita udah memberikan rekomendasi. Ya, salah tentunya kita dalam kondisi seperti itu. Nah, baik. Ya. Nah, kalau seandainya ya, jadi jika terdapat bahan yang diragukan itu bahan yang umumnya termasuk ke dalam bahan yang dikecualikan ya. Jadi ada bahan yang masuk dalam keputusan Menteri Agama yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Nah, acuannya adalah kemarin itu PP 39 2021 ya. Nah, jadi apa? Ini tentu yang tidak ada titik kritis halalnya. Nah, daftarnya ada di keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Jadi, kalau Bapak Ibu ngecek ke sini adalah sesuatu kalau Bapak Ibu beli bahan ini nggak wajib ada sertifikat halalnya ya. Jadi karena memang dia udah kategori ke dalam yang tidak berisiko di sini ya, atau dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal. Jadi ada di keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Nah, udah gitu apalagi yang kaitan sama PPH ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bahannya bahan pengolahannya sebenarnya alam gitu, tapi ada perlakuan sedikit karena memang kondisinya belum semua bahan itu memiliki sertifikat halal, sehingga tentunya diharapkan tidak menjadi kendala bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan sertifikat halal. Nah, terus apakah ada dukungan PPH di situ? Ya, iya ya. Jadi kalau untuk bahan-bahan yang sifatnya tidak terakomodir di 1360 gitu ya, tapi ternyata sebetulnya nggak kritis. Nah, maka di bahan itu dapat dibuat keterangan ya. Saya coba contoh. Ya, jadi misalkan maka dibuatkan oh ini gitu kan. Nah, keterangan prosesnya misalkan dalam bentuk etanol. Jadi disebutkan bahwasanya ini bukan minuman keras ya. Jadi ada di keterangan dokumennya ada tambahan. Terus udah gitu kayak terasi ya berasal dari ikan segar yang gini gitu. Kalau misalkan berasal dari yang sifatnya cairan ya atau segala macam itu berpotensi butuh aluminium foil. Nah, disampaikan bahwa si aluminium foil ini udah dianggap jadi bahan tidak kritis ya, istilahnya yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Nah, terus apalagi kalau sesuatu yang sifatnya polimerisasi kimia, nah itu boleh dia mencantumkan nama PPH-nya ya, informasi PPH-nya. Nah, baik sebelum kita masuk ke simulasi, ya, Bapak Ibu mungkin lebih enak kita diskusi terlebih dahulu apakah kurang lebih 10 menit atau 15 menit, sehingga nanti biar lebih kita bisa diskusi bareng untuk contoh simulasinya seperti apa. Jadi seperti itu dulu Ibu Marfuah.
ya. Siap. Mungkin boleh 1, 2 atau beberapa pertanyaan kita diskusikan untuk menyampaikan materi sebelum kita masuk ke simulasi dan nanti kepada tugas praktek gitu ya. Kita lihat Ya. simulasinya seperti apa. Silakan Bu Oke. Makasih Bu Ledi. Ya Allah, itu benar-benar emang harus teliti ya, karena ini self declare. Jadi tanggung jawabnya ada di kita nih, pendamping nih. Ini banyak Bu Dwi ada nulis di chat, cuman ini udah raise hand, jadi saya kasih langsung aja, singkat, padat, mau disampaikan pertanyaannya. Yang lain silakan yang ingin bertanya, raise hand, Bapak Ibu. Ini memang jam-jam kritis ya. Ya, mudah-mudahan Jadi diskusi memang harus, jangan lupa makanya tadi cemilannya didekatkan supaya nggak ngantuk. Silakan Mbak Dwi. Ya, makasih. Assalamualaikum, Mbak Ipung, Mbak Marfuah. Alhamdulillah nih jam ngantuk-ngantuk ini. Bener ya. Alhamdulillah nih saya antusias nih ikut pelaku usaha ini. Ikut pelatihan untuk pendamping pembuatan sertifikat halal ini, Bu. Nah, gini Bu, saya ini pertanyaannya ini karena musim Lebaran ini kan banyak sekali produksi kue-kue Lebaran itu. Dari tempat saya ini kue-kue yang enaknya itu Bu, malah mayoritas produksi non-Muslim Bu. Nah itu. Dan rata-rata masyarakat di sini senang itu beli kue-kuenya Chinese itulah, yang produksi dari orang Cina itu. Nah itu kan nggak ada sertifikat halalnya juga nggak ada. Nah kita mau melakukan katakanlah verifikasi dan validasi tentang proses mereka, kadang-kadang mereka tertutup gitu loh. Nah, itu lebih tertutup untuk informasi keluar gitu. Kita kadang mau masuk ke sana aja tuh agak lumayan sulit lah. Dan dikhawatirkan juga kan karena mereka makanannya mungkin alatnya tadi yang seperti Ibu katakan alatnya harus clear dari bahan-bahan yang haram. Kita kan mengkhawatirkan hal itu. Bagaimana cara kita kalau kita ingin masuk untuk memberikan sertifikasi halal karena mereka orang tadi non muslim itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya apa ya? Mungkin itu dulu Bu. Nanti sambil kita pikirin lagi permasalahan-permasalahan yang lain untuk melihat produk. Tadi dari Bengkulu juga ada yang bertanya itu, saya lihat tuh tentang gula aren itu. Nanti sekalian disambut itu dari Mbak Ririn. Karena di sini juga mayoritas ini produksi gula aren, Bu. Nah, gula aren itu rata-rata buatnya di kebun. Mbak Ririn nanti diintin aja ya pertanyaannya nih. Jadi satu nih, mayoritas buatnya di kebun, mulai dari ngambil niranya sampai ke pembuatannya itu. Nah itu mereka mayoritas belum ada izin usaha, NIB-nya belum ada, dan apalagi sertifikat halalnya. Mohon Ibu ini pencerahannya dari Ibu Ledi tentang 2 topik yang saya bawa tadi. Iya. Mbak Silakan. Terima kasih Bu. Dilanjut Mbak Lis. Silakan Mbak Lis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya cuma tadi menggariskan yang ini penggunaan aluminium foil. Itu kita kan kalau ini saya bukan pelaku usaha, tetapi kan terkadang teman-teman suka minta dibuatkan. Kan kita nggak mungkin kalau kita menggunakan Pirex ya, karena jarak jauh gitu kan. Nah, itu jadi bisa ya kalau aluminium foil itu kita kan nggak lihat lagi itu sertifikasi halalnya atau apa gitu, alat-alat gitunya. Itu dibenarkan. Mengandung. Jadi secara kesehatannya itu juga bagaimana gitu loh. Karena saya pernah dengar juga teman-teman nih yang dulu ada teman di Jepang, karena di sana kalau aluminium foil itu mahal, jadi dia menggunakan bekas-bekas susu, bungkus-bungkus susu itu kan aluminium foil. Jadi dia gunakan itu sebagai alasnya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Bu, ini bapak-bapaknya pada kemana nih? Nggak ada yang resen. Bu Nur Laila Hairil, silakan Bu Nur. Terima kasih Ibu, mohon maaf videonya nggak dibuka ya. Boleh kan Bu? Iya, silakan. Oke, Yang penting on ya Bu. Oke.
Jangan Assalamualaikum. videonya ditutup, orangnya ikut tutup juga. Enggak, Bu, mendengarkan. Silakan Bu Nur, silakan bercanda. Gini, Bu. Karena saya penyuluh kan, kemarin pernah diperintahkan di bulan Desember itu untuk mencari UMKM kan, yang pedagang-pedagang asongan gitu. Saya di Taman Kota, di Taman Sempit, Ibu, saya mendatangi ini penjual. Nah, itu cuma nanya-nanya, Bu. Ini produksinya, bahan ini gimana kan tidak langsung mendatangi ke tempat produksinya. Kemudian sama ya, karena bahannya misalnya singkong, keripik singkong, terus untuk keripik Nur dibuka ulang, tadi ada yang bocor, saya mute all. Dibuka ulang Bu Nur. Ya, silakan. Nah, saya waktu kemarin itu tanya-tanya ke Taman Kota gitu ya. Ada yang jualan-jualan misalnya keripik pisang, itu kan bahannya dari pisang. Terus keripik singkong. Nah, yang ori aja saya langsung mencatat aja, ini bahannya apa Pak, minyak gorengnya apa Pak, kan gitu. Ada campuran selain itu, saya tanyakan. Nah, itu langsung saya proses, langsung dikirim untuk verifikasi. Nah, apakah itu boleh seperti itu, Bu? Tanpa kita langsung melihat ke tempat penggorengannya, ke tempat produksinya, begitu. Karena mendekat kan kita juga menolong karena mereka kurang. Oh, yang kita sekarang ya? Oh iya. Kan kita karena mereka kurang mengerti bagaimana Daftar lagi yang ketiga ya? Daftar lagi. penjelasan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya putus-putus, Bu Lady bisa kedengar nggak tadi? Bisa Oke. Bu Marwah. Ya, Bisa. oke. Ini satu lagi ya Pak Joko nih, tadi disebut bapak-bapak, Pak Joko keluar. Silakan Pak Joko. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau pelaku usaha itu Ada satu lagi. Oh ya. apakah diwajibkan untuk mengurus halal atau dia memakai nomor halal dari itu produsennya, tapi dia melakukan ini repacking itu juga dia kan misalnya dia beli dari Jawa Bu 100 kilo, kemudian di packing ulang per setengah kilo dikasih merek sendiri Bu, apakah itu juga termasuk memerlukan sertifikasi halal? Makasih Bu. Mungkin dijawab dulu ya Bu Lady ya. Ya, baik. Ini 4 pertanyaan komplit Bu Marwah ini. Komplit banget ini ya. Iya. Baik. Langsung Bu Marwah. Langsung Mbak Lady. Baik, makasih Bu Marwah. Bu Dwi, apa kabar? Bu Dwi lagi di mana nih Ibu? Di rumah boleh di Lokasinya di provinsi? Provinsi Bengkulu. Oh, baik. Oh iya, gula aren ya. Nah, baik, iya Bu Dwi. Kalau untuk sertifikasi halal itu persyaratannya bahannya halal, prosesnya halal ya. Digunakan peralatannya yang memang khusus produk halal, nggak boleh bercampur. Nah, gimana kalau ternyata yang punyanya non-muslim gitu ya? Nah, ini titik kritis juga. Nah, titik kritisnya mengapa? Karena bukan sengaja, tapi artinya nggak paham ketentuan syariat Islam, ketentuan gimana kontaminasi sesuai dengan potensi tadi itu nggak paham, lebih ke arah situ sebetulnya. Nah, jadi gimana caranya supaya pelaku usaha yang muslim itu bisa tetap melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan kehalalannya itu terjaga gitu. Maka dia wajib memiliki penyelia halal yang muslim. Ya, jadi kalau penyelia halal itu persyaratannya adalah muslim, memahami syariat Islam tentang halal itu.
Jadi siapapun pelaku usahanya yang mengajukan sertifikasi halal, maka wajib punya penyalih halal. Nah, berarti penyalih halalnya muslim. Nah, seringkali kendalanya seperti ini, Bu Dwi. Suara sedikit sekali Bu ya. Kalau Dia bangkit kaget. Oke, baik. Nah, jadi seringkali begini Bu Dwi, misalkan kalau di pelaku usaha menengah besar, mereka tentu tidak terkendala merekrut pegawai lah. Jumlahnya berapapun nggak terkendala biasanya. Jadi kalau misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang sekarang ya banyak brand merek yang kita gunakan produk-produk yang beredar saat ini itu malah yang miliknya banyak kan non-muslim ya. Tetapi itu udah pada antusias mengajukan sertifikasi halal, bahkan sudah memiliki sertifikat halal sebelumnya. Nah, berarti di dalamnya ada yang sejumlah karyawan muslim yang memantau, yang menjaga kehalalan produk daripada produknya, mulai dari bahan, proses, dan semuanya. Nah, kalau seandainya usaha yang non-muslimnya itu adalah mikro kecil gitu, ya ini kita temukan juga di beberapa tempat, Bu Dwi. Jadi misalkan nih, dia warung mie ayam misal ya, atau misalkan bakso atau bakpao gitu ya. Nah, saya izin minum sebentar ya, Bu Dwi. Mau ini berasa mau batuk bentar. Nah, jadi jadi kalau misal seperti itu, mungkin ketika dia awal-awal paham nih proses produk halal ya, udah beli bahan-bahan halal, terus dia udah pisahin nih peralatannya dengan peralatan masak biasa. Mungkin hari-hari juga ada masak yang berasal dari babi mungkin. Terus karena dia mau dijual, otomatis dipisahin gitu ya peralatannya gitu. Nah, tetapi sampai mana aja batas pemisahannya kalau bukan yang paham syariat Islam itu juga nggak akan. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan kita lihat ini mau masak ini, terus ya udah deh pakai aja wajannya, ntar saya juga cuci kok gitu kan. Nah, saya pakai ini dulu, nanti saya cuci lagi bersih-bersih. Nah, itu menurut yang non muslim merasa ini udah aman nih, nggak ada kontaminasi gitu kan. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, dalam hal ini memang butuh disupport Bu Marfuah nih, pengusaha-pengusaha non muslim butuh kita dukung supaya dia memiliki penyalih halal yang muslim. Nah, tentunya ini WI nih, Ino Wanita Islam bisa jadi fasilitator untuk usaha mikro kecil non muslim ya. Jadi misalkan nih WI menyiapkan sejumlah pegawai, sejumlah personil ya, anggota yang dilatih menjadi penyalih halal, yang tugasnya adalah bisa menjadi fasilitator atau penyalih halal di usaha mikro kecil. Nah, kalau ada orang penyalih halal yang memang memberikan arahan, pemantauan ya, yang menjaga bahwasanya memang proses produk yang dibuat oleh non-muslim ini memenuhi persyaratan itu. Jadi persyaratannya itu Bu Dwi. Jadi kalau misalkan ada nih kue-kue yang namanya mau lebaran ya, kayaknya kue kering udah kebayang aja ya Bu Dwi ya, kayak ramenya, rasanya enak macam-macam. Nah, memang rasanya nih memang benar Bu Dwi, artinya kok kayaknya lebih enak yang bikinan yang kayaknya kalau yang kita kok kayaknya nggak seenak gitu. Justru kayaknya yang non muslim tuh enak gitu bikinannya gitu. Ya enak itu ya bisa macam-macam ya kan Bu Dwi ya, emang mungkin resepnya lebih lebih bagus, itu varian menunya juga, varian bahan tambahannya lebih komplit gitu ya, mungkin itu bikin enak tentunya ya. Cara masaknya juga lebih bagus, mungkin tuh bikin enak tuh, tapi mesti dipastikan ya. Jadi kalau misalkan sekarang nggak mau nih bersertifikat halal, 2024 makanan dan minuman wajib bersertifikat halal. Nah, terus kita pendamping mau woro-woro ke
sekitar-sekitar kita, tentu juga nggak mungkin. Siapa kita, nanti dimarahin orang kan Bu Dwi gitu, nggak ada urusannya. Nah, ini butuh pendekatan khusus tentu. Tentu kita sebagai seorang pendamping, gimana nanti saya bekerja di masyarakat. Nah, alhamdulillah kan ini kita sudah bersama wanita Islam. Wanita Islam sudah mempunyai cabang yang di setiap kota tuh ada gitu. Nah, tentu dengan bersama nanti kita hadir di masyarakat ya jangan sendiri-sendiri. Jadi kita ngadain kegiatan atau apa, memperkenalkan para pendamping punya identitas masing-masing ya, ada kartunya. Nah, itu baru nanti mungkin masyarakat akan lihat, termasuk nanti para pedagang musiman ya, kue kering gitu yang ini. Nah, dipastikan itu mereka harus menggunakan bahan-bahan halal, prosesnya produk halal, dan tentu dipastikan dia tidak menggunakan fasilitas yang memang digunakan sehari-hari untuk kebutuhan mereka yang mengkonsumsi makanan dari babi misalnya. Mungkin seperti itu, ya. Nah, terus yang gula aren. Nah, Bu Dwi, kalau gula aren kan bikinnya itu di kebun gitu ya, kata Bu Dwi ya, di situ ya. Enggak masalah, yang penting itu tidak ada kotoran di situ, tidak ada kotoran, jadi nggak ada najis. Justru sebetulnya kalau tempat-tempat yang alam itu bersih sebenarnya, yang penting tidak ada kotoran, tidak ada hewan gitu ya, jadi tidak dekat got gitu. Jadi kalau memang ternyata proses pembuatan produknya itu di alam itu lebih cepat dan lebih tidak berpotensi resiko dia dibawa kemana-mana, ya nggak masalah. Yang penting bersih, higienis, dan tidak terkontaminasi najis. Nah, ini bisa nggak jadi sasaran safe declare? Bisa banget. Jadi kalau misalkan gula aren nih, nah, arti banyak sekarang gula aren yang beredar itu tidak memiliki sertifikat halal. Padahal bikin gula aren itu rata-rata bahan alam semua. Gak ada bahan-bahan tambahan, cuman bahan alam semua gitu. Nah, ini jadi sasaran betul bagi para pendamping PPH, identifikasi di Bengkulu, mana yang bisa kita datangin bareng-bareng. Nah, bareng-bareng itu kan lebih baik gitu ya, untuk nanti para pendamping PPH berkoordinasi bersama sehingga nanti gula aren yang ada di Bengkulu sudah bersertifikat halal. Jadi kalau ada misalkan pedagang jamu pakai atau siapa pakai, udah lebih enak. Justru kan jamunya juga udah bisa mengajukan sertifikasi halal. Bisa safe declare juga nanti, bisa Bu Dwi juga nanti melakukan verifikasi validasinya. Gitu mungkin ya Bu Dwi. Kita masuk ke Bu Lilis ya. Bulis, ya. Bulis ya, Bulis apa kabar? Salam kenal ya Ibu. Alhamdulillah, salam kenal kembali. Ya, Bulis di mana ini? Oh, saya di Depok, dulu temannya Ibu Marta. Oh, ya. Dulu temannya Bu Ledi juga, dulu di Sekjen Bu Ledi. Baik. Bulis ya. Nah, Bulis. Yang punya Korpri dulu. Yang punya Korpri ya. Kalau untuk kemasan, Bulis, jadi sebetulnya kemasan itu ada yang memang ada titik kritis halalnya, ada yang tidak, ya. Jadi kalau ada yang titik kritis halalnya, memang dia berpotensi berasal dari sumber hewan atau dari minyak jelantah gitu ya. Jadi kalau kayak plastik ya, Bulis ya, plastik itu segala sesuatu yang sumbernya ada senyawa organiknya, karbonnya, itu bisa jadi plastik. Nah, jadi kalau maka biasanya bahan itu tuh komposisinya udah disebutin di kemasannya. Kalau kita beli kemasan itu komposisi plastiknya itu ada gitu, ini. Nah, atau misalkan kertas atau apa. Nah, itu sekarang yang bersertifikat halal tuh banyak. Ada juga yang memang kemasan yang tidak berasal dari bahan alam atau bahan yang turunan hewan. Berasal dari sintesa kimia atau polimerisasi kimia namanya kalau seperti itu. Nah, kalau seperti itu masuk ke kategori bahan yang dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal atau bahan yang tidak ada titik kritis halalnya. Jadi itu nggak perlu bersertifikat halal. Nah, itu nanti bisa dicek Bulis di keputusan
Menteri Agama nomor 1360 ya. Jadi itu untuk kemasan produk. Tapi kalau kemasan produk ada titik-titik halalnya, ya wajib kita beli yang berlabel halal, bersertifikat halal. Nah, bagaimana dengan aluminium foil gitu? Nah, aluminium foil ini sebetulnya kan terbuatnya dari timah sebetulnya. Nah, kalau dia digunakan untuk kemasan produk, kalau dia digunakan untuk melapisi produk, itu bagus justru. Ya, artinya dia sifatnya adalah tidak bereaksi dengan bahan yang dikemasnya, ya. Nah, itu bagus justru. Kadang kalau misalkan plastik, terkadang kalau dalam kondisi panas atau apa, malah menyebabkan dia berpotensi menyebabkan sifat plastiknya itu terbawa ke makanan. Nah, itu beresiko sebetulnya kalau ada kondisi plastiknya itu yang gampang mempengaruhi kepada makanan yang dikemasnya. Nah, terus yang penting aluminium foilnya jangan dimakan, Bu Lis. Yang penting jangan dimakan. Intinya dikemas sebagai kemasan nggak masalah, aman ya, aman. Kan dipanggang, itu dipanggang. Aluminium foilnya itu ikut dipanggang kan? Aluminium foilnya itu ikut enggak apa-apa. Yang penting aluminium foilnya bener aluminium foil gitu. Karena bukan posisi yang sifatnya mengkontaminasi, itu kan ada beberapa levelnya itu, Bu Lis. Ada yang memang ada campuran atau segala macam, tapi kalau yang posisinya memang dia tidak bereaksi ya, jadi acuannya adalah dia itu tidak bereaksi dengan makanan, posisinya hanya sebagai media makanan saja, itu aman gitu. Nah, ini juga jadi Bu Lis, kalau kita sebagai pendamping PPH, benar yang Bu Lis sampaikan, kita harus paham nih sebetulnya pengetahuan tentang kemasan itu apa. Jadi tentu sedikit demi sedikit kita ke depannya akan paham betul nantinya pada waktunya. Tentu bertahap kita ketahui dulu, nih aluminium foil yang bagus tuh kayak gimana, terus yang bisa bereaksi itu gimana, terus mulai kita ngeh nih setiap hal yang ada kayak itu kita mulai baca nih. Kalau kemarin mungkin nggak terlalu ini, mungkin istilahnya istilah kimia mungkin ya atau apa. Tapi lama-lama kalau kita hari-hari kita kuasain juga bisa gitu, Bu Lis. Nah, itu mungkin Bu Lis ya kalau Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Lis. Baik, kemudian ya sama-sama Bu Lis, sehat-sehat selalu. Bu Nur ya, Bu Nur. Ya, Bu Nur. Nah, Bu Nur ya, Bu Nur, pendamping PPH tugasnya adalah memberikan rekomendasi halal. Ya, berarti sesuatu yang dari pelaku usaha menyatakan halal, ya, diproduksi oleh pelaku usaha, kita yang memberikan rekomendasi nih, karena alurnya nanti adalah pelaku usaha daftar, kemudian kita ngecek, kita memberikan rekomendasi halal. Nah, berarti tanggung jawab kita dunia akhirat memberikan bahwasanya itu adalah rekomendasi itu betul halal. Nah, oleh karena itu, maka proses kita memastikan untuk bisa memberikan rekomendasi itu juga harus halal. Berarti kita datang ke tempat proses produksi, bukan sekedar orangnya bilang gini, dikasih ke kita, bukan, tapi adalah sesuatu yang sangat berbeda ketika istilahnya pelaku usaha yang menyampaikan begini-begini, berarti kan ada upaya dari pelaku usaha untuk meyakinkan kita. Tapi kalau kita yang datang, berarti kan kita ngecek langsung. Artinya kita yang mengecek secara item per item bahwasanya itu memenuhi persyaratan halal. Nah, jadi yang namanya verifikasi validasi wajib di tempat proses produksi. Nah, mungkin nih karena Bu Nur, ini saya ulas sedikit ya Bu Nur lagi ya. Jadi kalau kita, nah jadi ketika kita dapat data pelaku usaha, udah dapat informasi pelaku usaha mana yang mau kita datangin, tentu pertama kita harus paham nih pelaku usaha ini tinggalnya di mana. Dia itu masaknya di mana, bikin produknya di rumah sendiri, di dapur sendiri, atau dia punya outlet atau punya tempat produksi sendiri. Terus dia jualnya di mana? Di rumah aja secara online, atau dia punya outlet. Nah,
Maka kita sebagai pendamping PPH dalam melakukan pemeriksaan PPH menetapkan dulu saya mau datang kemana gitu ya. Berarti saya kalau di sini dipastikan dia ada outlet atau tidak. Kalau ada outlet berarti datang 2 ke rumahnya tempat dia bikin produksinya, atau kalau dia punya tempat khusus ya, dan atau ada outlet maka datang kedua-duanya. Ya, jadi seperti itu Bu Nur, itu dipastikan bahwasanya memang pelaksanaan verifikasi validasi itu kita saksikan langsung. Tidak hanya sekedar saksikan langsung, kita pastikan memang sesuai dengan apa yang sudah didaftarkan. Bahannya begini-begini gitu ya. Misalkan bikin kue bolu, bahannya itu ada 10. Nah, di daftar ternyata bahannya ada 7, berarti ada yang kurang. Kita konfirmasi yang benar yang mana, Pak? 7 ini aja atau memang 10 yang terdaftar? Oh iya, saya kelebihan. Berarti harus dihapus 3-nya atau memang ternyata benar 10. Cuman saat itu baru menggunakan bahan 7. Nah, ini juga kita gali. Oh, berarti sekarang Ibu baru 7 aja. Iya, Pak. Soalnya kadang pesanan ada yang rasa coklat datang pesan, saya bikinnya nanti. Oh, berarti ini harus didaftar juga karena ini juga bagian yang dibuat oleh Ibu gitu. Terus yang ternyata bahannya 10 ketemunya cuma 7, pastikan Ibu juga mengonfirmasi yang 3 tadi, benar nggak digunakan bahannya halal. Nah, hal-hal seperti ini pendamping PPH sudah ngecek dulu di akun masing-masing. Jadi jangan main turun aja kita sebagai pendamping PPH, nanti terbatas pemahamannya. Jadi sebelum kita datang ke pelaku usaha, ngecek dulu di akun kita nih. Oh, ada pelaku usaha yang daftar. Bikinnya kue bolu, bahannya ada 10. Nah, kita pahami itu ya. Nah, kemudian kita pastikan ke pendamping, tolong ketika saya proses saya datang nanti, Ibu sedang proses produksi. Mau bikin apa? Oh, saya bikin kue bolunya rasa pisang. Oh, yang coklat, maaf ya Bu, kalau saya beli coklat, soalnya orangnya nggak order sekarang, uang saya nggak cukup, beli gini-gini. Oh iya, nggak apa-apa gitu ya. Tapi pastikan dia beli coklatnya yang mana? Ya, adalah yang bersertifikat halal. Nah, jadi dia pastikan dia komitmen untuk membeli itu. Kalau lebih baik adalah semua bahan yang digunakan itu ada, meskipun dia tidak produksi waktu itu. Nah, jadi sebegitu pentingnya kita melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pendamping PPH sebelum kita turun ke tempat proses produksi. Apalagi kalau nggak turun, waduh, tanggung jawabnya bukan sama BPJPH, tanggung jawabnya sama Yang Maha Kuasa tentunya Bu Nur, ya. Iya, Bu. Itu mungkin Bu Nur. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Saya lanjut ke pertanyaan Pak Joko. Dalam pelaku usaha wajib mengurus halal atau boleh menggunakan nomor sertifikat halal dari produsen. Nah, saya ini dulu ya Pak Nur ya, saya agak urai dulu sedikit ya. Jadi sertifikasi halal itu dilakukan terhadap produk. Ya. Nah, kemudian produk ini, pengertian produk itu sesuai dengan ketentuan yang ada di regulasi jaminan produk halal. Ya, di regulasi JPH Undang-Undang 33 dan lain-lain. Jadi, pengertian produknya, definisi produknya, jangan melihat definisi produk di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tapi pengertiannya sesuai dengan kebutuhan sertifikasi halal. Nah, produk itu pengertiannya apa? Adalah barang dan jasa. Barang dan jasa. Nah, kalau barang itu contohnya seperti apa? Ya, barang itu misalkan kayak tadi tuh, misalkan Bu Nur bikin kue bolu, ya, maka Bu Nur produksinya adalah barang, ya, karena yang dijual adalah kue bolu, masuk kategori barang. Nah, terus kalau jasa tuh apa? Yang dijual tuh jasanya, ya, bukan barangnya. Jadi yang dijual adalah jasanya. Berarti orang lain menggunakan jasanya. Jasa itu apa aja? Ada jasa penyembelihan, ya, berarti rumah potong hewan, rumah potong unggas, tempat pemotongan hewan, tempat pemotongan unggas, ya, itu jasa penyembelihan. Terus ada jasa penjualan. Jasa penjualan itu seperti apa? Misalkan swalayan-swalayan, ya.
swalayan itu dia tidak bikin barang ya, dia cuman menerima barang yang orang itu menitip untuk dijual ya, berarti itu jasa penjualan karena dia tidak memproduksi barang di situ ya. Terus pengemasan, jangan pengemasan dulu, pendistribusian ya, pendistribusian ya misalkan banyak sekarang jasa-jasa pengiriman ya. Nah dia mengirimkan barang, maka orang bayar sewa pengiriman itu terhadap barang yang mau dikirimkan ya, bayar jasanya itu. Tidak merubah merek barang orang dia, tetap mereknya merek barang orang itu karena dia cuma jual jasa, orang bayar jasa. Nah, terus pengemasan. Nah, jasa pengemasan termasuk jasa. Nah, pengemasan itu mana yang kategori jasa? Jadi misalkan gini, ada suatu usaha, dia tuh memang tugasnya pengemasan, untuk jasa pengemasan gitu. Jadi mungkin dia punya peralatan untuk mengemas ya, terus punya sarana prasarana yang mendukung. Nah, jadi kalau produk orang lain yang ingin dikemas, maka sesuai dengan permintaan orang itu pengemasannya. Ya, jadi dia tidak akan mengubah merek-merek barang orang dengan brand dia. Jadi misalkan jasa pengemasannya adalah jasa Berkah Jaya, misalkan jasa pengemasan. Sementara nih ada makanan ringan pengen dikemas di situ karena dia punya alat pengemas ya. Nah, makanan ringan ini brandnya, mereknya mungkin di sini adalah keripik singkong melati. Nah, terus jasa pengemasan ini tidak akan merubah-rubah merek barang orang, jasa keripik singkong melati tadi, dia akan melakukan order pengemasan sesuai dengan permintaan daripada keripik singkong melati. Nah, itu kategorinya adalah jasa pengemasan. Maka jasa yang harus disertifikasi halal apa? Ya jasanya tadi. Ya, jadi dipastikan jasanya itu adalah sarana pengemasannya, manufakturnya, tempatnya itu dari yang khusus untuk produk halal. Jadi jasa pengemasan tadi wajib dia membuat manual sistem jaminan produk halal ya, wajib membuat pengumuman saya hanya menerima produk halal, produk yang bersertifikat halal. Kenapa gitu? Karena dia jasa pengemasannya halal. Kalau jasa pengemasannya tidak halal, kalau ada order ternyata di sana itu adalah keripik kulit babi misal gitu kan. Nah, itu kan berpotensi mengkontaminasi pengemasannya. Maka di sini jasanya itu wajib, jasa pengemasannya itu wajib bersertifikat halal supaya bisa digunakan oleh yang memang produk halal juga. Nah, gimana yang Pak Joko bilang ya? Nah, di sini misal bentuknya keripik misalnya, banyak banget nih di provinsi di seluruh Indonesia itu macam-macam keripik kekayaan Indonesia. Meskipun asalnya ketela pohon atau singkong, tapi variannya banyak-banyak, rasanya juga banyak. Nah, mungkin di suatu wilayah diproduksi secara banyak oleh produsennya. Terus kita bawa nih ke kota misalnya. Nah, terus di kota kita kemas, mungkin di suatu kecamatan itu mungkin mereknya Berkah gitu ya, keripik Berkah gitu ya. Terus udah kita beli dalam kiloan banyak ya, misalkan belinya 100 kilo. Udah dibawa nih ke kita kemas ulang dengan brand kita. Brandnya namanya Berkah Abadi ya, kan beda ya. Berkah tadi sama Berkah Abadi. Nah, Berkah itu milik yang punya tuh orang di sana, di kecamatan situ. Mungkin namanya Ibu Siti. Nah, sekarang Berkah Abadi dikemas oleh Pak Joko, gitu ya, dikemas oleh Pak Joko. Nah, ini pemiliknya aja udah beda. Berarti masing-masing harus punya nomor induk berusaha yang berbeda, NIB yang berbeda. Berarti di situ nanti yang di kecamatan dia punya NIB sendiri, Pak Joko punya NIB sendiri. Nah, di sini Pak Joko jual keripik Berkah Abadi, itu yang dijual adalah barang, bukan jasa, karena bikin brand sendiri. Nah, jadi kalau yang keripik Berkah, dia melakukan disertifikasi halal terlebih dahulu.
Ya, jadi misalnya ada pendamping PPH di kecamatan itu. Nah, ayo tuh datang ke Keripik Berkah ya. Nah, kita bantu pelaksanaan sertifikasi halalnya. Maka keluarlah sertifikatnya ya oleh pendamping PPH ya dari wanita Islam gitu. Nah, udah keluar sertifikat halalnya, terus Pak Joko mau ambil produk itu dijual dalam bentuk kemasan lain dengan brand lain di Jakarta gitu. Nah, boleh saja. Jadi Pak Joko persyaratan dasarnya adalah bahan yang digunakan berarti Keripik Berkah tadi harus sudah bersertifikat halal. Nah, Pak Joko ketika mengemas lagi dengan mereknya adalah Berkah Jaya, Berkah Abadi ya, dengan mereknya Berkah Abadi, maka itu usaha tersendiri yang menghasilkan barang, bukan jasa yang menghasilkan barang. Maka Pak Joko punya NIB dulu, terus beli kemasan yang memang memenuhi kriteria halal, apakah yang ada yang bersertifikat halal atau tidak bersertifikat halal ya tinggal nanti dicek mau beli yang mana. Nah, terus Pak Joko juga mengajukan sertifikasi halal sendiri, bisa melalui pendamping PPH, bisa juga diverbal nih oleh teman-teman pendamping PPH wanita Islam gitu. Jadi ini hal yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menggunakan nomor sertifikat halal dari kecamatan tadi, Berkah tadi, tapi harus punya sendiri. Nah, karena ya sertifikat halal itu satu kesatuan dengan nomor induk berusaha. Nah, kalau misalkan kita pakai nih Pak Joko nih, nomor sertifikat halalnya adalah punyanya yang Berkah tadi, Keripik Berkah yang dari kecamatan kita pakai nih. Di barcode, maka keluarnya adalah NIB yang kecamatan, bukan NIB-nya Pak Joko, seperti itu. Ya, mungkin begitu ya Pak Joko. Terima kasih. Ya, makasih Bu Ledi. Ini di chat room ada yang tanya nih terkait dari Bu Mega, dari Bu Nurlaila, ada lagi Pak Taufik. Pak Taufik tuh nanya, apakah ada modul protokol kerja dalam bentuk lembar checklist dan atau protokol observasi yang dibuat oleh lembaga atau menjadi panduan para pendamping halal di lapangan? Ini nanti ada ya Bu Ledi, Ada yang ya, diceritakan ada ya. betul, Nanti. betul. Terus yang kedua Bu Novi, izin bertanya bagaimana jika pelaku usaha tersebut non-muslim tapi tidak mempunyai karyawan muslim, bagaimana untuk sertifikasi halalnya? Nah, mungkin seperti yang tadi Bu Marfuah ya, Ya. bagaimana kita menyiapkan penyelia halal muslim ya, membantu fasilitasi Mungkin ya. dijelasin Bu Ledi tugas penyelia halal secara umum dulu, mungkin teman-teman biar ada gambaran. Oh, baik, Ya. baik. Boleh. Atau saya boleh share screen lagi ya Bu Marfuah ya. Kan Bu Ledi. Tugas penyelia halalnya apa aja gitu. Nah, baik. Kelihatan ya Bu Marfuah? Kan, kelihatan. Ya. Begini aja dulu ya, nggak usah slideshow ya. Jadi penyelia halal itu Di fullin kali Bu Ledi. Dimulai aja. Full Oh, screen. baik. Ya. Jadi penyelia halal, Oke. ya, penyelia halal itu ditetapkan oleh pelaku usaha. Nanti dibuatkan surat keputusannya oleh pimpinan usaha. Jadi kalau usahanya cuma berdua, ya dipilih aja siapa sih sebetulnya pemimpinnya. Kalau suami istri yang terserah. Pokoknya yang penting penyelia halal itu wajib ada surat keputusan penetapan penyelia halalnya. Nah, terus penyelia halal itu emang tugasnya apa aja ya? Tugasnya apa aja ya? Jadi pertama, proses produksi yang ada di pelaku usaha itu penyelia halal yang mengawasi. Nah, berarti mulai dari bahan digunakan, segala macam, peralatan, itu penyelia halal itu yang memberikan rekomendasi atau yang mengatur gitu ya. Terus
Kalau ternyata ada hal-hal yang perlu ada perbaikan atau tindakan pencegahan. Nah, ini penyelia halal juga yang harus memastikan. Jadi misal begini, nih kita udah terlanjur nih terima order banyak ya. Sementara stok minyak goreng berlebihan halalnya cuma sedikit. Nah, ini udah diantisipasi nih sama penyelia halal. Jangan sampai ordernya nanti makin nambah, tapi stok bahan nggak ada. Berarti bisa kita cari bahan lain yang berlebihan halal gitu, belinya di mana. Nah, terus juga dalam proses produksi itu tentu ada personil yang terlibat di situ ya, baik dalam pembuatan produknya atau pengemasan atau lain-lainnya. Nah, semuanya itu harus mengetahui tata cara proses produk halal. Udah bener nih produknya diproduksi halal, tapi dikemasnya dengan kemasan sembarangan, itu nggak boleh. Nah, ini penyelia halal wajib mengkoordinasikannya, mengkomunikasikan antar personil. Ini harusnya begini loh, gini loh, gini loh. Maka dibuatlah yang namanya prosedur, ya, ketentuan ya, yang ditandatangani oleh pimpinan pelaku usaha. Nah, tugas kita pendamping PPH yang ngecek itu dilaksanakan atau tidak, atau mendampingi pendamping PPH saat pemeriksaan, ya, kalau auditor dan pendamping PPH. Jadi dipastikan ketika kita komunikasi dengan pelaku usaha, kita udah tegaskan nih ke pelaku usaha, ke penyelia halalnya, tolong nanti penyelia halalnya ada, atau saya mau komunikasi sama penyelia halalnya gitu. Nanti begini gitu. Nah, kita sampaikan. Nah, terus pas kita ngecek, apa yang kita cek kepada penyelia halalnya? Pertama, pastikan penyelia halal itu menerapkan peraturan. Jadi dia muslim. Di peraturan adalah muslim. Terus dia memahami syariat Islam untuk kehalalan produk. Nah, seperti tadi pertanyaan terkait kalau pelaku usahanya non-muslim, ya maka penyelia halalnya bisa berasal dari unit lain, fasilitas dari wanita Islam misalnya atau perguruan tinggi. Tapi dia udah harus pelatihan dulu. Nah, terus dia melaksanakan ketentuan-ketentuan tadi. Terus dia artinya kita sebagai pendamping PPH, ya enggak juga kita tanya, mana buku kerja Bapak, rencana Bapak kayak gimana sebagai penyelia, enggak juga, marah orang nanti. Nah, paling tidak kita udah memastikan penyelia halal itu punya rencana, ya. Jadi dia bisa menggambarkan, kalau nanti kondisinya begini, maka saya akan membeli bahannya itu begini. Kalau kondisinya begini gitu. Jadi kita butuh melakukan pendalaman dengan melakukan wawancara, observasi, dengan kita mempunyai cara tersendiri ya, strategi komunikasi tersendiri tentunya ya. Terus kalau seandainya misal beresiko nih terjadi bahannya nggak ada yang halal, udah beli yang mana aja. Nah, penyelia halal itu mengusulkan penghentian produksi, jangan maksa dulu, pastikan bahan-bahan halalnya ada. Nah, terus juga setiap sesuatu yang berpotensi berisiko proses produk halalnya itu ada titik kritis ketidakhalalan nanti. Nah, ini penyelia halal itu dapat melakukan istilahnya evaluasi, nanti kaji ulang gitu. Nah, seperti itu Bu Marfuah. Bu Marfuah, mungkin saya izin lanjutkan dulu simulasi ya. Nanti setelah itu kita lanjut tanya jawab lagi ya. Oke, siap ini simulasi Bu sekalian. Silakan boleh dilanjut. Baik, makasih Bu Marfuah. Saya izin kita coba simulasi dulu ya, Bapak Ibu. Kok kesini nih, sebentar. Ini belum ditutup slideshow-nya. Nah, baik. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Mudah-mudahan kantuknya udah makin hilang ya. Nah, kita masuk simulasi ya. Nah, jadi misal nih, Bapak Ibu, ada informasi. Nah, kita pendamping PPH itu kalau mau ngecek, kita nyari infonya kemana? Kita tanya dulu, Ibu kalau jual produk lewat apa biasanya gitu kan? Oh, saya lewat Instagram. Atau misalkan saya punya outlet gitu ya, atau saya punya leaflet, punya poster,
Atau saya punya merek di tokonya, di outletnya itu ditulis ini. Nah, itu yang kita cek dulu. Nah, kenapa itu yang kita cek dulu? Karena kalau yang namanya pedagang, pasti dia promosi. Pasti dia siapkan sarana promosinya, sarana untuk info ke publiknya supaya orang pesen, supaya orang beli gitu. Nah, kita cek nih. Misal nih ya, dalam suatu sarana promosi, misal di Instagram nih ya, Bapak Ibu, ada informasi begini. Kentang Mustafa yang dibumbui dengan bumbu balado pedas, manis, segar. Nah, ini bahasanya udah ini banget, ini udah provokatif banget ini. Balado, pedas, manis, segar. Nah, segarnya juga dari mana? Nggak tahu juga ya, pokoknya informasi dari pedagangnya kayak gitu. Dengan level kepedasan yang berbeda. Kalau kita ya garis bawahi dulu kalimatnya, bumbu balado pedas manis segar. Ini kesannya satu. Bumbu balado pedas manis segar, ini satu. Dengan level kepedasan yang berbeda. Waduh, ini berarti beragam. Berarti kalau kita bicara jenis produk, ini jenis produknya satu ini ya. Kentang Mustafa ini ya. Dengan level kepedasan yang berbeda. Berarti jenis produknya satu, nama produknya banyak sesuai dengan kepedasan levelnya. Bisa jadi mungkin levelnya ada 10 atau 5. Kalau 5 ya berarti nama produknya ada 5. Nah, itu yang mesti kita pahami dulu ya. Dan pastikan di keputusan kepala badan dia termasuk nomor berapa untuk jenis produknya gitu ya. Nanti kita lihat lagi. Nah, jadi itu pertama ya. Jadi anggap ini levelnya ada 5. Nah, apakah produknya cuma satu ya di sini? Kentang Mustafa dengan 5 nama produk ya, 5 varian maksudnya. Nah, kita cek lagi. Ternyata ada informasi lain. Kita pikir cuma kentang Mustafa ya, ternyata ada yang lain. Tersedia juga teri kacang original atau pedas. Wah, ini udah teri kacang. Berarti ada 2 jenis produk ya. Ada teri kacang. Teri kacang ini 2 varian juga atau 2 nama produk juga. Ada original atau pedas. Berarti ada 2. Jadi total ada berapa semua ini? Ini ada 5 mungkin ya. Ini ada 2. Berarti 7. Kalau kita cek berarti ada 7 produk. Nah, pastikan Bapak Ibu nanti ketemu dengan 7 produk itu. Kalau seandainya nggak ketemu, ketika kita datang ke produksi, tak konfirmasi. Oh Bu, saya hari ini nggak produksi itu. Jadi saya ini nih. Pastikan kita memahami dan menguasai proses produksi yang dimaksud ya. Dan kita memberikan rekomendasi itu dengan penuh keyakinan bahwa itu benar-benar adalah. Nah, itu pertama ya, cara kita ngecek nih. Terus yang kedua, kita cek lagi nih. Karena proses produk halal itu kaitan dengan lokasi, tempat, dan alat. Maka informasi lokasi atau keterangan usaha menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita pendamping PPH. Caranya gimana? Nah, ternyata tempat produksinya di Gria Dharma Asri Blok C nomor 13 Bogor. Ya. Dan outletnya, tempat jualnya di Bogor juga, tapi alamatnya berbeda. Nah, kalau seperti ini berarti Bapak Ibu perginya ke 2 tempat. Jadi tidak cukup hanya di tempat proses produksi. Atau misalkan gini, di media promosi ini dia tidak mencantumkan nama tempat produksi. Secara umum banyak yang menyebutkan outletnya aja, jualnya di mana. Nah, kita tanya ke pelaku usaha, oh Ibu outletnya di sini? Oh iya gitu. Oh Ibu masak juga di outletnya? Oh enggak Bu, saya masaknya di rumah. Nah seringnya gitu pertanyaannya. Tapi kalau kita tanya, Ibu mah ininya di rumah? Enggak, saya di outlet. Tapi kalau kita nanya, oh Ibu outletnya juga masak di situ? Oh enggak Bu, saya di rumah. Nah berarti kita harus tetap datang 2. Tapi misalkan dia ternyata alamat rumah misalkan, oh Ibu masaknya di rumah? Oh iya, saya jualnya online katanya gitu. Nah berarti kita datangnya ke rumahnya saja. Tapi kalau kondisinya seperti ini, berarti itu adalah 2 ya. Nah kemudian
kalau kita cek di daftar di persyaratan sertifikasi halal, pelaku usaha wajib membuat narasi, ya, wajib membuat narasi untuk produknya. Nah, kita pastikan pelaku usaha juga udah membuat narasinya secara benar, ya. Jadi gimana taunya benar, ya? Berarti kita pendamping PPH paling tidak juga memahami pengetahuan dasar dulu tentang bagaimana cara buat kentang Mustafa. Bagaimana cara bikin teri kacang, apa aja bahannya, gitu ya. Jadi sebelum turun ini, kalau bagi ibu-ibu kayaknya udah pada paham ya, karena masak hari-hari gitu. Nah, ini kalau bagi bapak-bapak, kalau seandainya mau datang ke pelaku usaha, nanya dulu sama istri atau sama anak. Ini kalau bikin begini gimana? Apalagi kalau yang kue-kue ya, kayaknya ini banget. Nah, nggak lucu banget kalau seandainya lebih tahuan pelaku usahanya daripada pendamping PPH. Jangan sampai kita justru yang diakalin sama pelaku usaha, nggak boleh, justru karena kita memberikan rekomendasi. Nah, insya Allah nanti para pendamping PPH lama-lama juga paham, karena secara umum proses produksi produk tuh ya itu aja. Kalau kue ya kue, bolu ya bolu, masakan ya masakan gitu ya. Lama-lama kita juga jadi paham sendiri. Nah, berarti di sini kalau bicara tentang Mustafa kurang lebih seperti ini. Nah, berarti ini harus ada di narasi pembuatan produk. Ya, misalnya kentang yang dibeli di pasar dicuci dengan air. Nah, jadi ini mesti clear ya Bapak Ibu dalam pembuatan narasi. Kentang yang dibeli di pasar dicuci dengan air sumur. Dipastikan menyebutkan dengan apa? Karena kalau dengan air sumur berarti airnya tuh airnya halal. Tapi kalau airnya air isi ulang ya belum tentu halal. Pastikan harus bersertifikat halal. Dan ditiriskan dengan menggunakan wadah bambu. Nah, pastikan nanti nih Bapak Ibu sebagai pendamping PPH ngecek wadah bambunya benar nggak memenuhi persyaratan halal. Terus kentang dipotong-potong dan diiris sesuai dengan ukuran menggunakan alat pemotong sederhana. Nah, alat pemotong sederhananya yang dimaksud itu apa? Dipotong di pasar nggak? Kalau di pasar dipastikan tentu tidak diperkenankan karena berisiko alat pemotongnya digunakan oleh yang bahan yang tidak halal, kecuali kalau memang sudah jasanya bersertifikat halal ya, jasa pemotongannya. Terus kentang yang sudah diiris sesuai dengan ukuran, dicuci dan ditiriskan dengan menggunakan wadah bambu juga. Ini kita pastikan, kita tahu dan kita cek ya. Terus selanjutnya digoreng dengan menggunakan wajan besi. Nah, wajan besi maksud itu yang mana? Ya, kita pastikan setelah ditiriskan kentang Mustafa siap dibumbui dan selanjutnya dikemas dengan kemasan plastik. Nah, di sini ada kata-kata dibumbui. Dibumbui berarti di sini adalah balado pedas manis segar dengan level kepedasan yang berbeda. Nah, ini baru narasi kentang Mustafanya. Narasi bikin bumbunya mesti kita tanyakan dan harus disiapkan oleh pelaku usaha. Ya. Terus enggak hanya narasi bumbunya aja, ternyata ada teri kacang ya. Jadi pendamping PPH juga meminta pendamping PPH juga melakukan pengecekan terhadap pembuatan bumbu balado pedas manis segar ya, baladonya ya yang dengan berbagai level dan pembuatan teri kacang original atau pedas. Jadi narasinya dan dipastikan kita mengkonfirmasi apakah narasinya itu sesuai dengan pembuatan produknya ya. Nah, terus yang tadi ya. Terus informasi lainnya adalah dia menggunakan bahan ini. Bahannya ada ya, jenis bahannya itu ada bahan untuk dimasak, kemudian ada bahan pencuci ya, cleaning agent, dan ada kemasan. Nah, bahan yang untuk dimasaknya tadi ada ini kentang, teri kacang, kacang tanah, bawang putih, cabai merah, segala macam. Nah, ini yang mentah tentu tidak butuh sertifikat halal, kalau yang lainnya butuh sertifikat halal. Nah, ada yang ternyata tidak memiliki sertifikat halal, tetapi ternyata dia merupakan polimerisasi dari kimia. Nah, boleh ya. Jadi dipastikan ada keterangan nih. Ini boleh bersertifikat halal atau memang proses produk halalnya dituliskan ya. Di sini ada polimerisasi dari bahan kimia. Nah, jadi Bapak Ibu ya, jadi tahapan apa yang harus kita lakukan? Ya, jadi berdasarkan data yang udah kita dapat tadi, jadi pertama pastikan Bapak Ibu melakukan mengecek di 2 lokasi tadi ya, karena memang ada outlet dan tempat produksi di alamat yang berbeda di Bogor. Ya, terus udah gitu, pastikan Bapak Ibu dengan penyelia halal itu udah chemistry-nya udah terbangun lah ya, ketika kita baru komunikasi ya. Jadi tidak hanya dengan ownernya, tapi dengan penyelia halalnya. Nah,
ketika kita datang ke sini, ke tempat produksi ini, kita pastikan penyelia halal itu dalam melaksanakan tugasnya yang tadi apa belum gitu. Ya. Nah, itu bagian dari yang harus kita periksa di bagian PPH. Nah, terus juga pendamping PPH cek semua fasilitas tadi, ada wadah bambu, ada wajan besi, itu segala macam. Bener nggak yang dimaksud itu sesuai? Ya. Ternyata yang dimaksud itu bukan itu, dia nggak pakai itu, maka kita minta dia memperbaiki narasinya dulu. Terus benar itu sesuai, tapi nggak dilakukan gitu kan ternyata. Nah itu harus disinkronkan, konfirmasi ke pelaku usahanya. Sebenarnya Bapak ini prosedurnya gimana sih gitu ya? Coba ulang lagi gitu kan. Nah, jadi ini kewajiban kita memastikan bahwasanya kehalalan yang dimaksud itu sesuai dengan tertulis dan dipastikan memenuhi persyaratan kehalalan produk. Nah, itu contoh simulasi. Jadi kalau untuk dokumen bahannya tadi yang dokumen bahan ya, matrik bahan, maka dipastikan informasi ini ada ya, merupakan polimerisasi kimia. Ya, polimerisasi kimia kalau untuk yang bahan kemasannya. Kalau terinya tadi merupakan diproses secara fisik tanpa adanya tambahan pakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin kurang lebih ya simulasinya seperti itu. Nah, saya akan sampaikan beberapa contoh soal praktek ya. Boleh ya Bu Marfuah ya? Silakan boleh Di. Ya, saya sampaikan beberapa contoh soal praktek. Mungkin saya chat atau saya WA-kan ke Bu Marfuah ya. Di chat aja ya, chat aja ya. Oke, baik. Sebentar, saya buka dulu ininya. An, itu lagu di mana tuh An? Kecilin, kasih mati boleh. Bocor soalnya. Bentar ya Bu Marfuah, saya ambil dulu ya, download dulu ya. Nah. Gimana tadi Bapak Ibu simulasinya? Paham ya? Insya Allah Bu. Insya Allah. Insya Allahnya kayaknya kurang itu. Semakin paham dan semakin merasa bertanggung jawab. Alhamdulillah. Mbak Wahyu gimana Mbak Wahyu? Iya Ibu. Udah bisa testimoni nih kue lebarannya ya. Iya. Mau nanya juga cuma nanti setelah ini. Ya, monggo. Boleh di-chat ya yang nggak kebagian waktu. Nanti kalau ada waktu bisa disampaikan. Kalau nggak keburu waktunya nanti bisa saya panitia bisa sampaikan ke narasumber. Udah Mbak Ledi? Iya, sebentar Bu Marfuah nih agak sinyal ya. Iya. Pak Singgi Purnomo, Kalbar, apa kabar Kalbar? Ini enaknya yang di belakang namanya dikasih ya dari mana gitu maksudnya? Kalbar, baik Bu. Posisi.
Baik, Bu. Baik. Pak Singgi di Kalbar, Bu. Bengkayang saya, Bu. aktif di mana Pak Singgi? Bengkayang, Bu. Oh, Bengkayang. Bengkayang, Ya. Bengkayang. Penyuluh atau pengusaha? Ibu Komalasari. Bu Komalasari di mana posisi, Bu? Seragen hadir. Sragen. Gimana kabarnya, Mbak Bu? Alhamdulillah. Ini habis takjiah ini tadi. Tinggal Mas Nur. Angkatannya jenengan ketinggalan. Berarti ditambah. Udah, terima kasih. Nah, baik Bu Marfuah. Ya, Ini saya coba ini ya, ini dulu saya bacakan ya. ya. Warung makan tanpa cabang menyajikan berbagai macam menu makanan dan minuman. Jumlah pegawainya ada 2 orang dengan omset 300 juta per tahun. Warung makan tersebut memiliki nomor induk berusaha dengan skala usahanya mikro. Semua bahan-bahan digunakan dibeli di pasar tradisional dan beberapa bahan berbentuk kemasan. Karena bahan digunakan banyak, warung makan mencuci bahan tersebut di kamar mandi karena dianggap memiliki ruangan yang cukup luas sehingga memudahkan saat melakukan pencucian bahan. Nah, ini daftar menunya. Menunya. Nah, pertanyaannya adalah coba jelaskan bagaimana cara melakukan pemeriksaan PPh-nya. Saya belum tuliskan ya, saya tuliskan ya Bu Marfuah ya. 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 Bu Marfuah, satu soal dulu ya. Ya. Kita harapkan paling tidak ada 3 yang presentasi dulu. Nanti kalau udah selesai, satu soal lagi gitu. Ya, silakan Bapak Ibu, kurang lebih 10 menit ya Bu Marfuah ya. Biar persiapkan dulu ya. Bapak Ibu, mungkin diulang sekali lagi Bu Ledi, mungkin ada yang putus-putus. Baik, saya bacakan lagi soalnya ya. Jadi ada warung makan tanpa cabang menyajikan berbagai macam menu sebagaimana daftar media promosi yang disampaikan ya. Nah, Gambar di bawah ya. Gambar di bawah ya. Dia mempunyai pegawai 2 orang dengan omsetnya adalah 300 juta rupiah per tahun. Warung makan tersebut sudah memiliki nomor induk berusaha dengan skala usaha mikro. Semua bahan-bahan digunakan dibeli di pasar tradisional dan beberapa bahan berbentuk kemasan. Karena bahan digunakan banyak, warung makan mencuci bahan tersebut di kamar mandi karena dianggap memiliki ruangan yang luas sehingga memudahkan saat melakukan pencucian bahan. Pertanyaannya, jelaskan untuk pemeriksaan proses produk halalnya dan apa yang menjadi titik kritis kehalalannya. Ya, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, kurang lebih 10 menit ke depan. Ada pertanyaan? Itu Terkait kita tugasnya? Halo. Assalamualaikum Bu. Ya. Salam.
Itu kita jawab lewat chat atau kita langsung ini? Jadi dipersiapkan jawabannya di kertas boleh, di HP boleh, di laptop boleh, nanti presentasi. Ya, ini mudah-mudahan paling tidak untuk soal ini bisa 3 orang presentasi. Iya. Kita bisa gambaran nanti seperti apa. Ya, Iya. gitu ya. Terima kasih. Nanti setelah ini mungkin boleh di-share di grup ya, biar kita untuk jawabannya. Setelah sesi ini selesai, jangan sekarang nge-share-nya. Baik, kalau sekarang kita 3 Iya. presentasi ya Bu Mafua ya. Iya, iya. Baik, makasih. Pertanyaannya di chat room ya Bapak Ibu sekalian. Soalnya, soal 1 tadi praktek warung makan tanpa cabang menyajikan berbagai menu makanan dan minuman, jumlah pegawai 2 orang dengan omset 300 juta per tahun. Warung makan tersebut sudah memiliki NIB dengan skala usaha mikro. Semua bahan-bahan yang digunakan dibeli di pasar tradisional dan beberapa bahan berbentuk kemasan. Karena bahan yang digunakan banyak, warung makan mencuci bahan tersebut di kamar mandi karena dianggap memiliki ruangan yang luas sehingga memudahkan saat melakukan pencucian bahan. Menunya ini, daftar menunya. Pertanyaannya, jelaskan cara melakukan pemeriksaan PPH dan apa saja yang menjadi titik kritis kehalalannya. Oke ya. Silakan dikerjakan. Bu mau nanya, soalnya bisa dikirim di chat ya Bu ya? Bu mau nanya, soalnya bisa dikirim lewat chat kah Bu? Sudah ada di chat room Mas. Ada di chat room soal praktek 1. Tidak kelihatan ini Bu. Di chat room nggak ada, di chat room, chat. Iya, aku buka di obrolan kan. Di obrolan, naik ke atas, ada Bu Ledi, yang di-share Bu Ledi. Di refresh dulu Pak, ditarik ke bawah dikit, nanti dia akan muncul. Berapa kali ini loh Pak? Bisa dikirim ulang mungkin barangkali Pak. Oke, coba saya ulang, kirim. Everyone, mana everyone? Ya. Terlihat Mas itu? Oke siap, baru saya lihat ini. Oke siap, terima kasih. Nanti saya share yang keduanya, contoh menunya. Ini contoh menunya, kemudian pertanyaannya. Warung makan tanpa Saya contoh menunya nggak jelas, berbayang. Berbayang ya. Orang sampai 100 juta warung tersebut. Kenapa berbayang ya? Kebaca nggak yang lain? Kalau anunya terbaca ini Bu, menunya ya. Terbaca Menunya kebaca kah? Menunya enggak Bu. Saya menunya nggak bayang-bayang gitu, nggak jelas. Ini menunya burem. Bayang, iya burem. Ya, menunya burem Bu. Enggak Bu Ledi, boleh diulang menunya? Share ulang Bu Ledi. Mau ambil minum. Itu ya, nggak jelas itunya yang berbayang katanya Bu Ledi, nggak kebaca untuk menunya. Bayang ya. Kabur. Makanan. Saya bacakan aja ya, karena memang bentuknya foto seperti itu ya. Nggak apa-apa ya, saya. Rp10.000. Cuma pancingan aja menu itu. Iya, menunya itu makanannya ada mie Aceh, ada mie udang,
ada nasi lemak, Proses nasi penyiapan. Titik kritis goreng. ada saat pencucian bahan di kamar mandi ya. Saya Karena chatkan kamar aja mandi itu Ibu kan Marco ya. Ya, iya Bu Ledi. di makanan. Ya, khusus tempat pencucian makanan itu bahan makan tuh Ada yang